barang siapa yang ingkar kepada Allah dan kafir kepada Nabi Muhammad dan ingkar kepada Nabi Muhammad. Nggak ada yang jelek di situ. Bahkan Paulus pun mengatakan dalam dalam Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang hidup, kafirlah orang yang tidak bersunat. Itu kata Paulus. Sedangkan kalau kita melihat, Bang, kesalahan Bible, kenapa kata kafir ini menjadi sesuatu yang konotasinya buruk? Karena Lembaga Bible Indonesia mengambil kata raka, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil bahasa Arab, yaitu kata kafir. Sehingga kata raka dalam bahasa Yunani yang artinya, mohon maaf, goblok dan bodoh dan juga goblok, tolol, bahlul, itu menjadi sesuatu yang buruk artinya. Misalnya dalam Matius 5 nomor 22, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka dia akan dihadapkan ke mahkamah agama. Barang siapa yang berkata jahil, maka dia akan kemudian dimasrahkan ke dalam neraka. Jadi kata kafir itu menjadi buruk jadinya gara-gara Lembaga Bible Indonesia, Bang. Kata raka yang harusnya artinya bodoh itu diganti menjadi kafir, sehingga kata Quran kafir ini menjadi buruk, sehingga kalian gak enak disebut kafir. Padahal kafir itu menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian menyebut kami apa? Domba, Bang. Bukan cuma domba. Nah, sekarang kalian menyebut kami juga Bang, domba sesat. Halo, Bang. Sabar, Bang. Agama kasih Kristen menyebut orang di luar Kristen dengan sebutan binatang. Domba sesat. Kalian menyebut kami domba sesat. Domba, binatang, sesat itu na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dua tuduhan yang sangat menyakitkan umat Islam. Tapi katanya ajaran kasih. Kami hanya menyebut Anda kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, kafir, menutup diri. Bahkan Paulus sendiri mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir. Harusnya Paulus yang Anda tanya, "Hei Paulus, kenapa kau mengatakan si Ucok yang pakai helm ini kafir?" Gitu, saudara. Saya kira saya boleh bertanya atau udahlah, Bang, nggak apa-apa, Bang. Udah jelas, paham semuanya, Bang, ya. Makasih banyak, Bang, penjelasannya. Ayo, Bang. Makasih, Bang. Makasih saudara Legono, sehat selalu. Amin. Panjang umur dan perbanyak lagi mendalami Bible. Ya, kita turunkan, kita naikkan. Waktu saya masih ada sedikit. Kita naikkan teman-teman kita yang lain yang mengia. Tak enak mau di pikutanai. Mana di Pawang Morena aku tanah mesa lah aku mau. Tenanaero. Ada siapa di bawah? Kok ada yang naikkan ya? Ada ini. Ada Bang Handi kah di bawah? Oh, ini kan akunnya Bang Sadli, akun yang ku kasih ke dia. Artinya moderatornya banyak. Oke, selamatkan Malan. Solada, saudara. Selamat siang. Iya. Juma. Iya, siang saudara. Iya, siang. Iya. Iya, gimana? Dari Katolik, Bang, atau dari Protestan? Iya, Protestan. Mahal sekali. Bang Juma. Ya, sabar, Bang. Ya, silakan bernarasi, Bang. Bukan saya bernarasi, Bang Juma. Saya kepingin itu mau belajar, Bang Juma. Belajar juga sama Bang Juma. Ya, salam balik ya. Ya, Bang Juma. Iya. Ya, berdasarkan tema Bang Juma angkat bahwa siapa nabi palsu itu. Iya. Ya, saya tanya sama Bang Jumat, menurut Bang Jumat Yesus itu nabi palsukah atau bukan? Kalau anak Maria yang datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel itu asli, Bang. Matius 21.
Matius 21 nomor 11. Dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Sebagai nabi, dia memperingatkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepadanya, kepada muridnya. Dan ciri-ciri dari nabi palsu itu dilihat murid-muridnya, pengikut nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu ciri-ciri nabi palsu, Bang. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Iya. Itu nabi palsu kah atau bukan? Itu yang saya tanya. Menurutmu? Kalau Yesusnya, Bang, yang utusan kepada Bani Israel, bukan nabi palsu. Dia itu rasul untuk Bani Israel. Nah, sekarang saya tanya dulu. Apakah nabi yang lahir dalam seperti Yesus lahir dalam kandungan Bunda Maria seperti Roh Kudus? Yesus bukan Roh Kudus. Akhina dari mana afida barakallahu fikum. Ya. Dari mana tahu Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, Bang. Baca surah Matius pasal 1 ayat 20. Dari 18 dulu. Ya. Silakan. Tentang Yesus. Ayo. Ayat 20. Iya. Iya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya. Kenapa Bang Juma katakan bahwa Yesus itu bukan Roh Kudus? Maksudnya Maria mengandung dari Roh Kudus, Maria mengandung dari penyampaian Roh Kudus kepadanya pada bulan ke-6. Gabriel datang. Saya tanya sama Bang Juma, Allah itu roh atau bukan? Bukan. Kenapa? Apa dasarnya? Roh itu makhluk. Bukan. Baca surat Kejadian pasal 1. Ya, tunggu. Saya tanya dulu, definisi roh itu apa, Bang? Hah? Roh itu adalah? Iya, saya tanya dulu Allah itu roh atau bukan? Bukan, makanya definisikan dulu roh. Roh adalah? Roh. Allah itu kan Roh adalah? Ketika Roh adalah? Yesus Maria dalam bentuk apa? Roh atau Saudara, roh adalah? Lo kok nangis? Saya bertanya, saudaraku, roh adalah? Allah itu adalah roh. Ketika Iya, Tuhan saya nggak ke situ dulu supaya Anda paham bahwa selama ini Anda memperbodoh diri Anda. Saya tanya dulu, Ya, roh adalah? Iya, roh adalah Allah sendiri. Roh itu Enggak, Allah. bukan. Itu kepercayaan, Bang. Itu doktrin, itu doktrin pembodohan. Saya tanya, roh adalah secara ilmiah, coba Anda definisikan. Roh adalah? Ya, saya Saudara tanya dulu, Nanda. roh Allah itu bukan makhluk, ya. Beda kita beda dengan Allah, itu. Oh, ini ada yang nombak dari bawah ini, ada peringatan. Janganlah kayak gitu, teman-teman. Kita kan diskusinya baik. Definisikan dulu, Bang. Roh adalah? Iya, roh itu adalah kalau secara apa? Memang roh itu adalah makhluk, ya. Ada makhluk halus. Nah, berarti kalau Anda mengatakan Allah adalah roh, berarti Allah adalah makhluk halus. Betul? Iya. Begini Bang Juma. Sudah, dari. Berarti Anda menyembah makhluk halus, gitu? Aku bukan menyembah itu. Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Dan Anda mendefinisikan roh adalah makhluk halus. Berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus. Betul? Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Definisi roh tadi ini apa? Roh adalah makhluk halus. Theos adalah roh. Berarti Anda penyembah makhluk halus. Betul? Bukan itu, bukan betul, tidak betul. Saya tidak mau. Saya ulang lagi, Roh adalah? Roh adalah?
ada Kasper datang. Kasper, thank you Kasper. Hantu. Ada yang kasih koin di bawah Kasper. Hantu berarti. Saudara Alduha, penyembah makhluk halus, dibuka mic-nya, Bang. Iya. Mic-nya, Bang. Gimana? Iya, Roh Bang Juma. Roh adalah Dulu apa? Ya, maksudku Allah itu kan roh. Ya, berarti roh. Tuhan itu adalah makhluk halus. Ya. Tuhan itu makhluk halus. Enggak, saya tanya dulu, mamu. Jahat roh yang baik enggak? Ya, tapi sama enggak? Sama-sama roh. Iya, masa Orang perbuatan baik, setara. orang baik dan orang jahat sama-sama orang. Perbuatannya yang Makanya. membedakan. Dia disebut baik Iya. karena dia berbuat baik. Dia berbuat jahat karena dia disebut jahat karena dia berbuat jahat. Begitu juga roh. Roh yang baik Nah, Allah itu- dan roh jahat saya tanya dulu. sama-sama roh. Nah, saya tanya dulu, roh Allah itu baik tidak? Gimana? Roh Allah itu baik tidak? Roh Allah itu datang kepada orang-orang yang baik. Yohanes 3 nomor 34. Bang Juma, yang diperbuat Yesus itu baik tidak? Baik dong, makanya kan saya sebut nabi. Makanya dia tidak terkutuk. Makanya bukan dia yang mati digantung. Karena dia Saya orang tanya baik. lagi, adakah nabi yang lahir seperti Roh Kudus? Coba Anda baca. Coba Anda baca Coba Anda baca Begini, kejadian. Atau saya tanya balik, Loh, adakah tadi kan dari tadi bertanya. Kejadian nabi 6. yang mati dan bangkit kembali seperti Yesus? Tidak ada selain Yesus. Adakah Tuhan yang kemudian datang dibunuh oleh manusianya? Tidak ada selain Yesus. Betul itu, betul. Saya akui, Nah, Yesus berarti satu-satunya Tuhan yang disembah oleh manusia yang mati dibunuh manusia hanya Tuhannya Kristen. Betul? Oke, lanjut saja. Apanya lagi? Kutanya dulu abang ini. Selain Tuhannya Kristen, ada nggak Tuhan di agama-agama lain itu mati dibunuh oleh makhluk? Ada nggak? Langsung saja nanti saya tanggapi dengan waktu yang panjang itu. Sudah selesai itu pertanyaan saya. Silakan. Oke. Yesus Satu-satunya Tuhan yang mati. ya. Begitu dong. Bentar. Gitu dong. Yesus mati. Satu-satunya Tuhan yang mati. Sebentar Bang Juma. Nah, sebentar. Ya, memang Yesus mati di kayu salib. Udah selesai. Sebentar, bukan dibunuh. Ya, tetapi Apa? bukan disiksa. Ya, Dia disiksa. bukan dibunuh, berarti bunuh diri, Bang. Ya. Iya. Kalau dibunuh. Kalau Yesus dibunuh, bunuh diri. Ya, bukan di maksudku ya. Kalau arti dibunuh artinya ditusuk atau bagaimana? Ini kan dia dihukum secara Jadi Yesus ini dibunuh atau bunuh diri? Mana yang betul? mana bunuh diri. Berarti Siapa yang dibunuh. mengakui bahwa ya, bukan dia dihukum. Dihukum berarti dibunuh, Bang. Iya, mau bagaimanapun artinya. Oke. Berarti satu-satunya Tuhan di agama yang ada yang mati dihukum lalu mati hanya agama Kristen. Betul? Sebentar, Bang Juma, sebentar. Iya. Bang Juma mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib. Ya. Yang mati itu Kristus, Bang. Iya, Kristus. Yesus mati. Yang mati itu beda. Yesus itu yang anak Maria itu tidak mati, Bang. Tidak mati. Sebentar dulu, sebentar. Secara ya. Kita akui itu. Ya, Yesus mati di kayu salib secara fisik. Ya. Apakah ketika dia mati tidak pernah bangkit lagi? Itu saya tanya. Kalau di dalam pengajaran Yesus yang asli, yang bangkit, sabar Bang, yang bangkit dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dari mana tahu? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Sebentar Bang Juma. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. 13. 12 Bang. 12. 38 sampai nomor 40. 38. 38 ya? Ye. 38. Ya.
dalam pengajarannya Yesus berkata hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Bukan itu. Hah? Bang, Matius 12 nomor 38 sampai 40. Iya. Silakan. Iya, yang saya dalam pengajaran Yesus berkata hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah. Itu panjang, yang suka menerima penghormatan. Matius 12, Bang. Matius 12. Matius. Iya. Iya, Matius ini. Nomor berapa yang Matius? Anda baca? Matius 12 ya. Nomor? Nomor 20. Nomor 38, Cak Ayu. Sebentar. Ini karena kebanyakan menyembah makhluk halus ini abangku ini. Nggak ada. Sebentar ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda padamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Itu. Iya, Nah. sebab Iya, sebab itu tanda Yunus. Iya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian jugalah anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu dan tinggal di bumi 3 hari 3 malam. itu tanda untuk siapa? Ya, tanda Yunus. Iya, itu Oke. tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Tanda untuk siapa, Bang? Tetapi kan di ayat yang 40 sebab seperti Yunus Abang. tinggal di dalam ikan. Ya, begitu Demikian juga Yesus anak manusia akan tinggal sama. dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti Yesus bangkit tidak. keluar nggak dari perut bumi? Tunggu. Ya. Pada hari ketiga keluar nggak?